Calvin membawa Santi untuk pulang karena memang hari sudah petang. Sehabis bertemu dengan Tuan Suryo tadi siang, Calvin ingin mengajak sang istri pergi ke suatu tempat. Namun Santi menolaknya dengan halus. Santi terus saja terlihat murung setelah pertemuannya tadi. "Sayang, kamu oke?" tanya Calvin. Aku oke mas," jawab Santi dengan menampilkan seulas senyum yang Calvin tahu itu hanya sebuah senyum yang dipaksakan, agar dirinya tidak khawatir. Keduanya langsung turun dari mobil ketika sudah sampai di kediaman mereka. "Aku ke ruang kerja dulu ya. Kamu nggak apa-apa kan? Kalau aku tinggal sebentar?" tanya Calvin saat mereka di depan pintu kamar. "Iya," jawab Santi. Calvin mengelus puncak kepala Santi dengan lembut. Setelah itu memberikan kecupan di kening. Baru Calvin melangkah ke ruang kerja. Dan Santi masuk ke dalam kamar. Santi langsung menumpahkan air matanya yang sedari tadi dia tahan karena tak ingin membuat Calvin khawatir serta bertambah marah pada ayahnya. Sedangkan Calvin yang masuk ke dalam ruang kerjanya langsung menghubungi sang mama. Dia memberitahu tentang yang terjadi pada Santi hari ini. Dan hal itu tentu saja membuat Mama Lira menjadi marah. Calvin juga meminta sang mama dan yang lainnya untuk datang ke rumah nanti malam, agar Santi bisa sedikit menghilangkan rasa sedihnya. Namun dengan catatan, dari mereka tak ada yang boleh menyinggung tentang masalah hari ini. Selesai urusan dengan keluarganya, Calvin turun ke lantai 1 untuk menemui Bi Ina, orang yang menjadi kepala RT di sana, untuk menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk acara nanti malam. Ceklek. Betapa kagetnya Calvin begitu masuk ke dalam kamar, langsung mendapati sang istri yang duduk di lantai dengan menangis sesenggukan. "Sayang," lirih Calvin dengan tangan memeluk TBH Santi dari belakang. Bahkan pria itu kini ikut duduk di belakang Santi. "Jangan seperti ini, hatiku sakit melihat kamu begini sayang," bisik Calvin yang justru membuat tangis Santi semakin pecah. "Kenapa? Kenapa mereka tak pernah memikirkan perasaanku? Kenapa mereka sama sekali tak ada rasa peduli padaku? Apa salahku pada mereka? Semua sampai segitunya mereka membenciku," kata Santi dengan pilu. "Apa kurang selama ini aku sabar dan menerima perlakuan buruk mereka?" Sambungnya lagi. "Kenapa semua ini harus terjadi padaku? Kenapa?" kata Santi. "Apa aku tidak pantas mendapatkan kasih sayang dari ayah kandungku sendiri?" Imbuhnya dengan semakin terisak. "Sayang, kamu boleh meluapkan segala kekesalan, kesedihan kamu hari ini. Tapi aku meminta ini yang terakhir kamu menangis karena mereka," kata Calvin. "Karena apa? Karena mereka sangat tidak pantas untuk kamu tangisi," sambungnya. "Kamu mungkin memang tak mendapatkan kasih sayang dari mereka. Tapi kamu harus selalu ingat, ada aku serta keluarga Andero yang sayang dan akan ada selalu untuk kamu," imbuhnya. Calvin membiarkan Santi menangis dalam dekapannya. Pria itu tak meminta Santi untuk berhenti menangis, tapi membiarkannya agar perasaan wanita itu jauh lebih lega. Cukup lama hingga nanya terdengar suara sesugukan saja, bukan tangis seperti tadi. "Sudah?" Tanya Calvin dengan membelai pipi Santi yang BSAH. Jawab Santi dengan menganggukkan kepalanya. "Sekarang ayo mandi," kata Calvin. Mungkin berendam berdua menggunakan air hangat bisa membuat kita lebih fresh," usulnya yang langsung mengangkat TBH Santi dan membawanya ke kamar mandi. Bahkan Santi sama sekali tak protes dengan apa yang dilakukan oleh sang suami. Dirinya sudah cukup lelah dan kepalanya sudah terasa sedikit pusing. Efek terlalu lama menangis. "Ayo kita keluar," ajak Calvin ketika mereka sudah rapi dan wangi. "Aku di kamar saja mas, malu mau keluar,"
Mata aku bengkak kayak gini, kata Santi. Ketika suaminya mengajaknya untuk keluar makan malam, Calvin sedikit memaksa wanita itu agar mau turun ke lantai bawah. Karena sudah ada sesuatu yang menunggu di sana. Aku malu, Mas. Liris Santi saat mulai menapaki satu persatu anak tangga. Malu kenapa? Tak akan ada yang berani menertawakanmu, sahut Calvin. Surprise. Seru semuanya ketika Calvin dan Santi sudah hampir sampai di anak tangga terakhir. Santi yang begitu terkejut pun langsung menoleh ke arah sang suami. Mas, ini kata Santi. Mereka datang, ingin makan malam bersama katanya. Jawab Calvin dengan asal. Santi yang tak percaya dengan ucapan Calvin hanya bisa menatap pria itu dengan alis yang hampir bertaut dan tatapan penuh selidik. Kakak ipar, seru Dena. Ayo cepat sini, kita senang-senang sebelum besok lusa aku akan kembali ke luar negeri, sambungnya. Calvin dan Santi pun langsung menghampiri anggota keluarga yang lain, serta tak lupa mencium punggung tangan Papa Delro juga Mama Lira. Malam ini Calvin mengadakan bergabung bersama atas usul dari mamanya. Semua tampak bahagia. Bahkan Santi pun tak terlihat sedih saat ini. Calvin, Papa minta kamu segera kasih pelajaran ke mereka, kata Papa Delro. Papa sama Mama tak mau kalau menantu kami kembali bersedih, apalagi sampai terpuruk, kata Papa Delro yang duduk tepat di samping Calvin. Iya, Pak. Besok Papa akan langsung mendapatkan kabar bagaimana keadaan keluarga itu, sahut Calvin dengan arah pandangan tertuju pada sang istri yang sedang bersenda gurau dengan para wanita keluarga Andero lainnya. Ada perasaan lega kala melihat sang istri bisa ceria dan tersenyum kembali seperti kemarin-kemarin. Hari yang terus beranjak malam sehingga mau tak mau memaksa mereka untuk segera pamit dan pulang ke kediaman masing-masing. Santi dan Calvin pun langsung ke kamar mereka untuk beristirahat ketika rumah sepi karena sudah pada pulang. Terima kasih, ucap Santi yang kini tengah bersandar pada adik-adik Abi dan Calvin. Untuk, tanya Calvin. Pria itu duduk bersandar di highboard dengan tangan membelai kepala sang istri. Untuk malam ini, jawab Santi. Aku tahu pasti acara tadi kamu yang rencanain. Aku senang banget, sambungnya. Karena kalau dipikir semua serba kebetulan. Saat dia sedih tiba-tiba anggota keluarga yang lain bertanding ke sana. Mengajak bergame apalagi sebelum yang dibutuhkan sudah siap. Apapun akan aku lakukan untuk membuat kamu bahagia sayang, sahut Calvin. Termasuk menghancurkan mereka untuk membalas semua yang mereka lakukan padamu, sambungnya dalam hati. Aku makin cinta sama kamu, Mas, ucap Santi. Aku pun sama sayang, dan kamu gak boleh meragukan itu, balas Calvin. Keduanya cukup lama berbincang hingga yang terdengar hanyalah suara nafas Santi yang sudah teratur. Wanita itu tanpa sadar tertidur begitu saja. Melihat sang istri terlelap, Calvin dengan hati-hati meraih ponselnya yang tergeletak di balas dekat ranjang. Lakukan, ketiknya pada seseorang di seberang sana dan langsung meletakkan ponselnya di tempat semula tanpa menunggu balasannya. Pagi ini keluarga Naraswan dihebohkan dengan pengusiran dari pihak bank. Mereka harus angkat kaki tanpa membawa apapun karena rumah beserta isinya telah digadai. Kendaraan pun hanya satu mobil milik Nyonya Romi yang masih tersisa. Walaupun Nyonya Romi meraung-raung dan marah-marah karena bersikeras tak ingin keluar dari rumah itu, mereka tetap saja terusir. Ayah, sekarang kita harus gimana? Tanya Nyonya Romi. Ayah nggak tahu, Bu, jawab Tuan Suryo yang tak kalah frustasi dengan sang istri. Kita ke rumah Rifan saja. Putus Nyonya Romi. Jangan, Bu.
Ayah nggak enak sama besan kita kalau harus merepotkan mereka. Cegah Tunas Suryo. Terus kita kemana? Tanya Nyonya Romi. Tapi Tuan Suryo hanya diam saja. Melihat respons sang suami, dengan perasaan kesal Nyonya Romi memilih langsung masuk ke dalam mobilnya. Brak. Mendengar pintu mobil ditutup secara kasar membuat Tuan Suryo tersadar dari keterdiamannya. Pria parubaya itu pun langsung mengikuti sang istri. Nyonya Romi melajukan kendaraannya ke rumah besan mereka, yang mana ada putrinya di sana. Tak jauh beda, pagi ini kediaman Prayoga juga digemparkan oleh sebuah berita. Tuan Prayoga yang sedang menikmati sarapannya tiba-tiba mendapatkan telepon dari asisten yang mengatakan jika gudang bahan baku miliknya ludes dilalap si jago merah. Di sini Tuan Prayoga yang merupakan perusahaan tekstil tentu saja membuat api dengan mudah menyebar, sebab barang-barang yang ada di sana adalah barang-barang yang mudah terbakar. Ada apa? Tanyanya Lucy yang melihat reaksi tegang dari sang suami. Gudang produksi bahan baku kita kebakaran, Bu. Jawab Tuan Prayoga dengan lemas. Apa? Bagaimana bisa ya? Tanya Nyonya Lucy yang tak kalah kaget. Tuan Prayoga hanya bisa menggelengkan kepalanya saja. Kepalanya terasa sangat pusing saat ini. Masalah saham perusahaan yang terus saja turun belum juga bisa diatasi. Ini malah tambah masalah baru yang pastinya membuat kerugian yang sangat besar. Saat Tuan Prayoga akan pergi melihat gudangnya yang terbakar, bertepatan pula dengan Tuan dan Nyonya Naraswan tiba di sana. Ah, besan, tumben pagi-pagi datang berkunjung. Tanya Nyonya Lucy setengah mempersilahkan mereka masuk. Begini Jeng, kami sedang ada masalah dan bolehkah kami tinggal di sini untuk sementara waktu? Kata Nyonya Romi yang langsung to the point tanpa basa-basi sedikit pun. Perkataan besarnya membuat Nyonya Lucy dan Tuan Prayoga langsung saling tatap. Maksudnya ini gimana? Tanya Nyonya Lucy. Perusahaan kami sudah bangkrut dan semua aset disita oleh bank. Jawab Nyonya Romi apa adanya. Karena baginya tak perlu ada yang ditutup-tutupi dengan besannya itu. Maaf, kami tak bisa membantu. Karena perusahaan kami pun juga sedang dalam goncangan dan baru saja kami dapat kabar jika gudang kami terbakar. Sahut Tuan Prayoga. Ayah pergi, Bu, dan ayah harap ibu bisa menyelesaikan yang di sini. Kata Tuan Prayoga yang kemudian berpamitan dengan semuanya. Kenapa nggak tinggal di villa aja, Bu? Tanya Rini. Villa juga sudah disita, Ren. Yang tersisa hanya mobil ibu saja. Jawab Nyonya Romi. Kami berdua bingung mau tinggal di mana. Makanya kami ke sini, sambungnya. Tapi sayangnya rumah kami bukan penampungan, Tante. Sahut Laras yang memang tak menyukai mertua adiknya itu. Benar apa kata putri saya, Jeng. Maaf, kami nggak bisa membantu. Sambung Ibu Lucy. Wanita parubaya itu dulu memang begitu menyukai Rini. Karena dia seorang model tak seperti Santi yang hanya menjadi pegawai di toko roti. Apalagi Rini merupakan putri kesayangan keluarga Naraswan. Namun semua itu lambat laun berubah sedikit demi sedikit begitu Rini sudah tak menjadi model lagi. Ditambah mendengar sang suami yang terus uring-uringan karena saham perusahaannya terus turun akibat video putra dan menantu yang tersebar di jagat maya. Memang sudah di take down oleh orang suruhan Tuan Prayoga, tapi sudah terlanjur banyak yang melihat. Tambah ini lagi, besannya benar-benar bangkrut dan jatuh miskin. Ibu ini apa-apaan sih? Seru Rini pada Nyonya Lucy. Turunkan nada suaramu pada ibuku Rini. Kamu tidak sopan. Bentak Laras yang tak terima. Kamu di sini hanya menantu. Jadi ingat posisimu. Sambungnya lagi yang membuat Rini bertambah kesal. Aku memang menantu, Kak. Tapi suamiku adalah anak laki-laki satu-satunya di sini. Jadi aku punya hak. Kata Rini tak mau kalah.
Hak apa? Hah? Potong Laras. Suamimu memang anak laki-laki di sini, tapi rumah ini adalah milik orang tuaku, bukan milik Rifan. Jadi kamu jangan berlagak seperti yang punya rumah di sini, kata Laras lagi. Sebenarnya beberapa hari tinggal di sana membuat Laras begitu jenuh melihat perilaku Rini. Apalagi perempuan itu seringkali mencaci maki para RT yang ada di sana. Hanya karena kesalahan kecil saja. Rif, kamu bantu aku dong. Apa kamu gak dengar apa yang dikatakan kakakmu kamu itu? Pintanya pada sang suami, yang sedari tadi hanya diam. Sudahlah Rin, apa yang dikatakan Kak Laras itu benar, kata Rifan. Kamu keterlaluan Rifan, kamu dan keluargamu sama saja, kata Rini dengan amarah yang meluap. Mereka itu orang tuaku, orang tua istri kamu yang artinya mereka sekarang juga jadi orang tua kamu, ujarnya pada Rifan. Sudah, nggak perlu bertengkar, kata Tuan Suryo. Biar ayah dan ibu pergi dari sini. Sambung pria itu dan langsung berpamitan untuk pergi. Kamu dan keluargamu keterlaluan Rif. Kalian sama-sama BXSCCK, maki Rini. Plak, satu tamparan langsung mendarat sempurna di pipi mulusnya. Hati-hati kamu kalau ngomong, hardik Rifan. Aku pergi, pamitnya. Laras dan Nyonya Lus yang melihat semua itu hanya diam dan langsung pergi meninggalkan Rini. Begitu Rifan berangkat ke perusahaan. Membiarkan Rini menangis sendiri tanpa ada yang mau menenangkan. Santi yang baru saja bangun tidur dalam keadaan hanya seorang diri di kamar, membuatnya langsung mencuci wajah dan turun ke lantai bawah untuk sarapan. Perutnya sudah begitu sangat keroncongan, yang artinya minta untuk segera diisi. Wanita itu tiba-tiba memeluk seseorang yang sedang berdiri membelakanginya. Aku kira Mas sudah berangkat ke kantor, kata Santi dengan tangan yang melingkar di perut sispek dan kepala disandarkan pada punggung sang suami. Sudah bangun sayang, tanya Calvin. Sahut Santi. Lagi bikin apa? Maaf, aku bangun telat, jadi gak masakin kamu sarapan, sambungnya. Gak apa-apa sayang, sahut Calvin. Ini aku lagi bikin omelet untuk kita sarapan, kata Calvin yang tak menghentikan aktivitasnya. Kenapa gak minta dibantuin Bibi? Tanya Santi kembali. Gak apa-apa, sesekali ingin buatin sarapan untuk istri tercintanya aku, sahut Santi. Ih, manis banget sih suaminya aku, kata Santi. Calvin berbalik badan sementara dan memberikan kecupan di bibir sang istri. Morning kiss sayang, ucapnya yang membuat pipi Santi tambah berseru merah.